Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channelnya anak muda, belia, penuh karya, Unim bersuara. Kali ini Mbak Hitar kedatangan tamu spesial nih. Ini adalah salah satu mahasiswa berprestasinya Universitas Islam Majapahit. Ingat ya, digarisbawahi salah satu, karena ada banyak mahasiswa berprestasi lainnya. Ini kebetulan adalah seorang penulis. Nah, kita mau kepo, kita mau ceki-ceki, pengen lihat, pengen dengar ceritanya dia sampai jadi seperti sekarang ini udah berapa karya-karyanya. Boleh perkenalan dulu Mbak Emma, silahkan. Halo, nama saya, nama yang biasanya saya pakai aja ya. Ya, boleh. Nama pena, nama profesional saya Emma Loka. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Unim ini. Saya semester 3. Semester 3. Semester 3. Sekarang totalnya kalau dari karya-karyanya udah berapa buku? Semester 3 loh. Untuk Baru buku, semester 3. untuk karya solo sekarang 4. 4. Bayangkan, ini buku nih karya solo itu 4 gini. Kita aja kadang yang jelimet nulis paragrafnya jelimet ya Kak ya. Yang karya solo 4. Untuk yang antologi bersama penulis lain udah lebih dari 10. Saya udah nggak ngitung kayak. Jadi ini yang solo aja itu 4. Yang ada banyak yang istilahnya bahasanya adalah collab ya dengan penulis lain. Itu ada banyak. Ada banyak. Pertama-tama itu tahu atau pengen nulis itu sejak kapan Mbak Emma? SD. Sejak SD? SD. Karena saya saya suka membaca. Dari membaca itu saya mikir, oh cerita ini begini, gimana kalau endingnya begini, gimana kalau ini begini, gimana kalau saya buat sendiri saja. Jadi kayak model kepingin cewek-cewek yang pengen punya cerita princess gitu. Iya. Nulis gitu. Iya. Kayak seperti itu. Iya memang. Dulu pertama saat SD, namanya anak SD ya, suka yang princess. Iya, ceritanya fantasi yang princess. Iya, princess, pangeran kayak gitu-gitu. Ini SD loh ya, keren sekali. Sekarang peri kayak gitu kan. Sekarang sudah jadi mahasiswa, sudah punya beberapa karya, banyak karya. Nah, kenapa aku belum memperkenalkan ya Bes ya. Jadi ini juga salah satu duta akademik Universitas Islam Majapahit. Kebetulan dia dipilih jadi duta kampus akademik terpilih ya pada waktu itu ya. Yang 2025, 2026 yang baru kemarin, yang kayak kemarin kita ya. Ini kemarin bakatnya yang ditampilkan bukan tulisanmu ya, tapi bakat yang lain kan, dia juga punya banyak bakat. Berprestasi sekali Mbak Emma. Mbak Emma, ini biasanya yang kamu tulis itu genrenya sama kah atau banyak genre yang berbeda? Genre itu saya saya banyak yang dicoba karena ya coba-coba karena penasaran aja gimana kalau nulis ini, dan kadang ide datang itu random. Kadang romance, kadang yang ini boleh Kupu-kupu dan Tiga Cinta ini romance. Ini masih bocil ya, saya nulisnya pas SMA. SMA sudah punya buku ini Bes. Kupu-kupu dan Tiga Cinta. Nulisnya pas SMA, tapi terbitnya pas lulus D1 ya. Jadi dia emang ini banyak yang sebelum jadi mahasiswa Universitas Islam Majapahit dia sudah kuliah D1 dulu sebelumnya. Ini karya pertama. Iya, karya pertama. Yang terbit 2021. Yang karya selanjutnya ini ada The Cursed Women. Ini genrenya? Genrenya horor absurd. Horor absurd. Yes. Ada kira random itu apa ya? Iya, karena banyak yang harus dicoba. Yang ini yang terbaru atau ada lagi yang Ada lagi yang terbaru. Ini tahun ini. Ada 2 tahun ini. Tahun ini saya nerbitin 2. Oh, jadi hebat. Tahun ini dia mengeluarkan buku, ada 2 buku. Dan itu masih istilahnya masih dijual ya sama penulis. Oh iya, masih ada di toko oranye, di toko hijau. Ada. Boleh dikasih cek namanya teman-temannya yang dari rumah pengen beli, pengen penasaran sama bukunya itu. Boleh. Nama akunnya penerbitnya Mika Heli Shop. MicaHeli Shop. MICAHELI Shop biasa. SHOP. Ya. Itu ini yang 2 ini. Ini dan yang terbaru. Jadi kalau mau cek bisa langsung
terbaru di Mikaeli Shop tadi. Ya, mungkin nanti bisa ya, Mas, dimasukkan gitu. Iya, Title gitu. Iya. Hati nih Pak iki sing ngedit aduh gara-gara. Harusnya nggak ngedit jadi ngedit ya. Nah, itu tadi. Jadi apa namanya perjalanan menulis ini nggak semerta-merta tiba-tiba baru-baru nulis, tapi memang sejak dari SD sudah mulai coba dan lain sebagainya. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk gitu kan, nggak bisa tiba-tiba bisa kayak begini, enggak. Dulu saya juga ya namanya anak kecil coba-coba fantasi yang kecil-kecil itu tulis tangan. Tapi tiba-tiba udah jadi buku aja, udah jadi novel. Seiring berjalannya waktu latihan dong. Ya. Melatih skill lah ya, ikut lomba-lomba, ikut event-event segala macam kayak gitu-gitu. Itu melatih. Dan itu saya genre itu benar-benar romance, horror absurd. Ini thriller misteri loh ini. Misteri Loh ini. Misteri loh ini. Bacanya aja pas kate tidur, kok mimpi buruk. Malah kepikiran ingin ingin membongkar ini gimana, ini kok gini. Misterinya. Karena dia misteri, dia mengajak pembaca untuk berpikir. Sedangkan yang terbaru, yang saat ini sedang proses cetak, saya belum punya, bahkan saya sendiri belum punya karena masih proses cetak. PO ya jadi ya, jadi PO. Ya, semuanya PO. Kan saya ada jatahnya untuk menulis. Yang terbaru saya belum dapat juga karena memang masih dicetak. Masih dicetak. Ya, masih dicetak. Jadi untuk Mbak Emma ini sebenarnya dia masuk di Universitas Islam Majapahit itu di jalur prestasi juga. Prestasi. Dan dulu itu tingkatnya nggak main-main, tingkat nasional ya. Dan dia ada beberapa sertifikat tingkat nasional ya. Tulisan juga ya, nulis juga novel ya. Cerpen. Iya, cerpen. Biasanya loh ya, biasanya penulis itu penuh dengan apa istilahnya diem ini hebring sekali ya kan, dia nggak kayak bukan kayak introvert penulis pada umumnya. Biasanya kan penulis itu kan emang banyak ngomongnya di tulisan. Iya, tapi ini enggak, aslinya yaping ngomong ya. Aslinya yaping, di buku juga yaping ya, cocok ya. Jadi lanjut ceritanya Mbak Emma. Yang terbaru itu genrenya beda lagi, udah beda sama yang lainnya. Yang terbaru itu apa? Yang terbaru sosio horor. Malah sosio horor. Horornya saya nggak mau pakai hantu-hantu apaan. Itu apa horornya berarti? Sedikit aja cuplikannya deh. Horornya justru saya mainin mental pembacanya. Ya pembacanya ya karakternya saya mainin semuanya. Biar gak gila ya. Ya biar gila. Ya. Yang belum. Ini apa namanya, sosio horor. Sosio kan ini masalah sosial. Jadi, saya di situ ngangkat isu-isu sosial juga. Jadi yang kena di mentalnya ya. Ya. Bagi teman-teman kaum kayak Mas Kevin jangan baca ini bukunya Mbak Emma ya. Jadi sebenarnya takutnya nanti kalau main ke Rola gitu. Jangan. Dari Mada gitu. Jadi mau bilang apa tadi? Enggak apa-apa. Jadi saya nulis bukan untuk bikin pembaca senang, enggak. Untuk berarti untuk stres sebenarnya. Saya nggak mau stres sendirian soalnya. Oh iya, itu tadi saya mau bilang gitu kayaknya memang. Jadi untuk apa ya, bagi waktunya, kamu karyanya banyak, terus sama di kampus kamu juga termasuk salah satu mahasiswa yang aktif juga ya. Aktifnya di ini ada apa? Ada ikut di UKM apa? English Club, pasti English Club. Karena dia dari prodi bahasa Inggris. Dia kan bahasa Inggris. Wajib English Club. Suka juga. Terus teater. Oh iya, dia beberapa kali tampil teater ya kan? Ya iya, orang dia buat cerita aja bisa, apalagi jadi aktor atau sutradara pasti bisa juga ya kan? Bisa. Oke, ini untuk teman-teman yang pengen jadi penulis kayak Mbak Emma, apa tips and tricksnya atau istilahnya pesennya biar jalannya mulus kayak Mbak Emma itu gimana? Coba. Jalan saya nggak mulus. Nggak mulus. Tapi udah banyak karya yang dihasilkan kan? Ya. Jadi cara yang paling gampang sebenarnya adalah konsisten. Konsisten itu nggak cuma dipendem tapi teman-teman. Kalau dipendem aja nggak akan berkembang. Harus rajin ikut lomba dan event. Menang nggak menang ikut ya. Iya. Saya biasa tuh dapat peringkat yang sampai puluhan ratusan tuh biasa. Besoknya lagi ikut lagi. Iya.
Jadi dari yang segitu kan, tahun di peringkat 100 berapa, 90 berapa, kan naik sendiri nanti Ikut lagi. 30-an, belasan. Terus akhirnya juara 1, juara 2, juara 3 bisa. Jadi dia nggak hanya punya satu sertifikat, jadi dia mengikuti banyak istilahnya event, menulis, sampai pada akhirnya dia punya karya-karya yang sebesar ini, Besti yang ada di rumah, ya. Jadi untuk menginspirasi teman-temannya supaya, ayo, nek kepingin sesuatu jangan dipendam aja. Dan gak tiba-tiba. Iya, langsung aktualisasinya ya, langsung dilaksanakan, dilakukan dan lain sebagainya. Kan teman-teman yang nggak tahu ini dikira enak kan ya langsung juara loro, juara siji. Padahal belakangnya kan kan nggak langsung begitu. Nah, bahkan saya pun sejujurnya setelah juara berapa kali? Setelah juara 2 jatuh ke 6, ke 5, ke 12. Udah biasa. Oh, MG, udah biasa. Soalnya kan tergantung, kita nulis tergantung mood juga. Kalau moodnya lagi jelek ya jatuh itu biasa. Berarti kalian harus nunggu moodnya bagus aja biar dapat ilham untuk menulis. Tapi kadang mood jelek juga bisa jadi juga. Bisa jadi. Ya jadi horor cerita itu tadi. Mental tadi ya. Terima kasih banyak untuk Mbak Emma. Tak doain ini semoga nanti semakin sukses nulisnya. Amin. Saya minta satu deh, boleh pesan dan pesannya untuk teman-temannya dari rumah yang belum jadi calon mahasiswa baru. Apa alasannya untuk memilih Universitas Majapahit? Biar memotivasi mereka untuk daftar di sini. Alasannya adalah Universitas Majapahit ini dosen-dosennya kompeten dan lingkungannya positif. Positifnya juga positif dan mendukung kita untuk jadi versi terbaik kita. Karena nggak semua tempat menyediakan hal seperti itu loh, kawan-kawan. Cocok ya kan? Ya, ada kan tempat yang dimana kita mau naik dijatuhkan. Unim nggak seperti itu. Teman-teman saya di Unim semuanya, ketika ada teman yang merangkak naik, itu didorong untuk naik. Didorong, biar langsung jadi menuju puncak, ya kan? Suportif sekali. Sip. Terima kasih banyak untuk Mbak Emma ya. Sukses terus ya karirnya. Ini bukunya semoga nanti. Jangan lupa teman-teman dibeli. Itu tadi ya di akun Mika Heli Shop. Ya. Buat teman-teman jangan lupa video ini semoga bermanfaat. Langsung aja ketik apa? Di like, di komen, juga di share. Terus ditulis di komen, kolom komentar teman-teman semua itu pengennya dosen favoritnya siapa biar dihadirkan di sini sebagai host maupun narasumber ya, atau tenaga kependidikan. Oke, saya akhiri ya. Rati Kemalasari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unim bersuara.